Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Asih Puji Rahayu atau biasa di SMK 2 ini dipanggil Bu Yayu, Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana. Saya mengucapkan selamat datang untuk anak-anakku calon peserta didik kompetensi keahlian tata busana. Harapan saya kedepannya nanti kalian akan mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun selama pandemi ini kita menjalani pembelajaran secara online atau daring. Nah, sebelum saya memperkenalkan apa-apa saja yang akan kalian pelajari di kompetensi keahlian tata busana ini, saya akan memperkenalkan ibu guru yang ada di kompetensi keahlian tata busana. Saya sendiri Asih Puji Rahayu, dipanggil Bu Yayu biasanya. Di sini saya mengajar pembuatan busana industri untuk kelas 2, kemudian pembuatan busana custom made untuk kelas 3, dan pembuatan busana industri untuk kelas 3. Kemudian Ibu Arlis Nahrianti atau biasa di sini dipanggil Bu Yanti, beliau mengajar pembuatan busana custom made untuk kelas 11, kemudian dan pembuatan hiasan busana untuk kelas 11. Kemudian Bu Fatmiati Ningsih, biasa di sini dipanggil Bu Fatmi, beliau mengampu pembuatan pola untuk kelas 10 dan tekstil untuk kelas 10. Kemudian Ibu Atik Mardriah, biasa dipanggil Bu Atik, beliau mengajar pembuatan busana custom made untuk kelas 3, pembuatan busana industri untuk kelas 3, dan desain busana untuk kelas 10. Kemudian Bu Murni Ambarwati Putri atau biasa di sini dipanggil Bu Murni, beliau mengajar desain busana untuk kelas 10, PKWU, dan pembuatan busana industri untuk kelas 11. Kemudian kita juga ada laboran, yaitu Mbak Tiwi Nur Afifah. Nanti beliau yang akan membantu kalian dalam keperluan bahan praktek di lab tata busana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya juga akan sedikit menjelaskan apa sih nanti yang akan kalian pelajari di tata busana ini. Nah, untuk kelas 1 ini nanti yang akan kalian pelajari itu antara lain pembuatan pola. Jadi pembuatan pola itu nanti ada pola kecil. Nah, ini nanti pola kecil seperti ini. Jadi kalian sebelum membuat pola besar akan membuat pola kecil, ini contohnya. Kemudian nanti kalian akan mempelajari juga macam-macam pola dasar. Nah, ini ada berbagai macam pola dasar nanti yang akan kalian pelajari nanti dengan Bu Fatmi. Nah, kemudian kalian juga akan diajari membuat rancangan bahan dan harga seperti ini. Jadi nanti gunanya rancangan bahan dan harga ini kalian bisa menentukan atau memprediksi ketika akan membuat suatu produk, berapa bahan yang kalian butuhkan dan berapa estimasi harganya. Kemudian ini alat-alat untuk pembuatan pola. Ini ada sentimeter, ada radar, ada veterban, dan sebagainya. Ini nanti kalian tidak usah beli dulu ya, nanti akan disediakan di lab busana. Kemudian selain pola, kalian juga akan diajari membuat desain busana. Jadi nanti sebelum kalian membuat suatu produk atau membuat suatu pola, terlebih dahulu kalian akan membuat desain. Nah, desain itu
tidak langsung mendesain baju, tapi kalian akan diajari tahap demi tahap. Misalnya bagaimana caranya membuat bentuk bibir, kemudian bagaimana caranya membuat mata supaya kelihatan lebih ekspresif. Nah, kemudian ini juga ada bentuk hidung, ada berbagai macam bentuk tangan, kemudian nah ini nanti untuk desain busana akan diampu Bu Atik dan Bu Murni. Kemudian kalian akan diajari membuat proporsi tubuh yang benar. Jadi mendesain itu tidak asal mendesain, tapi juga harus disesuaikan dengan proporsi tubuh. Nah, kemudian ini kita biasa nyebut di sini itu angkrek. Nah, ini nanti untuk cetakan. Selain desain busana, kalian juga akan diajari teknik menjahit. Jadi kalian akan diajari dari awal teknik dasar menjahit seperti ini. Misalnya ini membuat rompok, kemudian membuat depon, ini membuat serep, ini caranya membuat lajur stroke. Nah, ini adalah dasar menjahit. Jadi nanti kalian dalam menjahit untuk tahapan berikutnya harus benar-benar menguasai dasar-dasar ini. Kemudian juga akan diajari untuk pengetahuan bahan tekstil. Jadi kalian tidak hanya diajari menjahit dan menggambar saja, tapi juga akan belajar macam-macam bahan tekstil, baik berdasarkan karakteristik, kegunaan, cara cara merawat dan sebagainya. Nah, itu beberapa yang nanti akan kalian diajari di kelas 10. Nah, setelah tadi Bu Yayu memperkenalkan apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 10, sekarang apa saja nanti yang akan kalian pelajari di kelas 11. Nah, antara lain masih melanjutkan pembuatan busana industri. Nanti kalian akan belajar membuat berbagai macam model celana. Ini celana rumah atau bisa untuk celana santai. Nah, kemudian untuk busana industri, ini seperti tunik yang Bu Yayu pakai, ini juga hasil karya dari kelas 11. Ini dipakainya nyaman sekali. Kemudian tetap akan mempelajari desain hiasan. Ini untuk gambarnya sudah sangat bagus. Nah, kemudian kalian juga akan diajari ini membuat atau berkreasi dengan kain. Ini kita sudah mempunyai nama, itu namanya jemantik. Nah, ini anak-anak sendiri nih yang buat, jadi nanti kalian juga akan diajari untuk membuat macam-macam kain seperti ini. Dengan nanti hasilnya jadi ini sudah bisa jadi masker, kemudian konektor masker, kemudian ini tempat pensil. Nah, ini sarung bantal. Jadi nanti tidak hanya diajari membuat baju saja. Kemudian ini tempat piring. Nah, ini ada taplak meja. Ya, ini antara lain di kelas 2. Nah, kemudian nanti di semester kedua kalian nanti akan berhadapan dengan prakerin, yaitu praktek kerja industri. Nah, sebelum pandemi ini biasa kita mengirimkan anak-anak di dunia industri, antara lain di butik di luar kota, Semarang, Jogja, kemudian di Solo. Kita juga mengirim ke desainer dan ke tailor.
Nah, ini untuk kelas 11. Kemudian ini ada juga contohnya, ini baju yang dipakai ini adalah hasil dari kelas 11. Itu kelas 11. Ini pembuatan busana anak, ini pembuatan busana pria. Kemudian ini adalah hasil LKS. Nah, setelah kelas 11 kita menuju ke kelas 12. Apa saja nanti yang akan kalian pelajari ini? Pembuatan busana custom made, ini sudah tingkat tinggi ya. Ini desain busananya nanti sudah 3 dimensi. Ini 3 dimensi. Kemudian busana industri. Nanti busana industri kita akan membuat gamis macam ini salah satu contohnya. Ini gamis, ini dari kelas 12. Kemudian busana pengantin. Nah, ini busana pengantin. Ini kelas 12, busana pengantin beserta buketnya. Nah, kita di sini ini di lab 1 tata busana itu ada 4 lab. Lab 1 itu ada beberapa, ada banyak sekali mesin jahit manual. Ini dipakai untuk kelas 1 ya, kelas 1. Kemudian lab 2 itu lab untuk mesin jahit industri. Kemudian lab 3, nah kita akan menuju ke lab 3 nanti untuk melihat bagaimana sih lab yang busana punya. Nah, ini kita sudah sampai di lab 3. Ini semuanya mesin industri. Ya, nanti biasa di sini dipakai untuk kelas 2 dan kelas 3, baik untuk pelajaran custom made maupun PBI. Nah, ini nanti akan diperagakan cara menggunakan atau cara menjahit di mesin industri. Nanti akan diperagakan oleh Mbak Tiwi. Minta tolong Mbak Tiwi untuk memperagakan sebentar supaya anak-anak nanti tahu. Ini sangat mudah sekali. Jadi nanti kalian jangan khawatir, kalian pasti akan diajari dari tahap awal kalian untuk menjahit. Sangat mudah bukan? Ini tuh mesin industri. Nah, nanti Bu Yayu harapkan kalian di rumah ada atau mempunyai mesin, tidak harus baru, nanti kalian bisa beli second, atau kalau memang belum ada uang kalian bisa pinjam ke tetangga. Nah, ini nanti untuk membantu proses pembelajaran juga. Jadi nanti kalian tidak hanya mengandalkan menjahit di sekolah, karena nanti waktunya akan sangat terbatas, dan kemudian kondisi kita yang belum stabil ini dengan adanya pandemi. Nah, itu dengan adanya kalian nanti mesin jahit di rumah itu akan sangat membantu sekali dalam pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa Bu Yayu sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Selamat untuk kalian semua. Selamat datang di Tata Busana SMK Negeri 2 Temanggung, dan sampai ketemu nanti kita di pembelajaran.